kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Kita berdoa. Dalam kesempatan kami melaksanakan ibadah doa pagi ini ya Tuhan, kami juga bersyukur karena kami punya kesempatan untuk bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, bukakan akal, hati, dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, kami dapat memahami maksud yang Tuhan hendak katakan kepada kami, dan kiranya Roh Kudus terus membimbing kami, supaya apa yang kami baca, dengar, dan renungkan saat ini dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dasar renungannya saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 24 yang kata-katanya begini. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Bu Bapak dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita diajak merenungkan tema Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, banyak tokoh di dalam Alkitab yang ketika dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas tertentu, malah berusaha untuk menolak tugas itu. Dan alasannya selalu tidak mampu, tidak bisa. Ya, beberapa contoh yang mengungkapkan hal itu, Musa, Gideon, Yeremia, Petrus, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang seringkali mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Memang mereka ini bukanlah orang-orang hebat, bukan orang-orang pintar yang punya jabatan. Mereka hanya orang-orang biasa yang terbatas, yang berdosa. Jadi wajar kalau mereka merasa tidak mampu melaksanakan tugas besar dari Tuhan. Tapi Tuhan menegaskan bahwa Dia, Tuhan, yang memberi tugas, yang memanggil mereka, Tuhan juga yang akan menyertai dan menolong mereka, yang akan memperlengkapi mereka sehingga mereka mampu melakukan tugas-tugas itu. Karena itu kepada orang-orang ini Tuhan mengajak untuk tidak hanya melihat pada kemampuan diri yang sangat terbatas, tapi Tuhan mengajak mereka untuk melihat pada apa yang Tuhan kerjakan buat mereka, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, pertolongan Tuhan kepada mereka. Kepada Musa yang pernah bilang, bukan aku tidak pandai bicara ya Tuhan. Tuhan lalu menjawab, bukankah aku yang membuat lidah manusia? Aku akan menyertaimu. Kepada Gideon yang berkata, kaumku paling kecil di Manase dan aku paling muda di keluargaku. Tuhan malah memanggil Gideon, hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan ingin mengatakan dalam penglihatan dan pandangan Tuhan, Gideon itu bukan orang yang kecil, tapi orang yang besar, pahlawan yang gagah berani. Ketika Yeremia berkata, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Tuhan menjawab, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dan kepada Petrus yang berkata, Tuhan pergilah dariku sebab aku ini orang berdosa. Tuhan malah mengatakan, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Saudara, Tuhan menegaskan kepada orang-orang ini bahwa Dia memanggil dan Dia akan memperlengkapi. Dan itu terbukti bahwa orang-orang yang tadi saya sebutkan dan banyak tokoh di dalam Alkitab lagi,
mampu melakukan tugas-tugas mereka, bahkan menjadi orang-orang yang besar, yang kita kenal sampai sekarang dengan karya-karyanya, itu karena Tuhan memampukan mereka, karena Tuhan menolong dan memperlengkapi mereka. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang besar. Untuk membangun kehidupan gerejanya, persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, dan juga untuk menjadi agen-agen perubahan di tengah masyarakat. Supaya masyarakat kita dapat menjadi masyarakat yang adil, yang damai, dan sejahtera. Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan tugas-tugas besar itu, Tuhan akan memperlengkapi kita. Jadi belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, ada dua hal yang perlu kita ingat, Ibu Bapak sekalian. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas yang besar itu dan Tuhan akan memperlengkapi kita, maka baiklah kita fokus melihat hanya pada pertolongan Tuhan saja. Kalau lihat kemampuan diri kita sendiri, mungkin saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang pendidikan, saya tidak punya jabatan, saya tidak punya kekayaan, saya tidak punya kemampuan. Tapi kalau kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita pasti bisa melakukan tugas-tugas panggilan kita. Tuhan akan menolong dan memampukan kita menjadi pelayan gerejanya yang rendah hati, yang mau melayani dengan kesungguhan. Tuhan akan menolong kita menjadi anggota gereja yang setia, yang dengar-dengaran. Tuhan akan menolong kita menjadi guru yang mencintai muridnya, yang mengajar dengan sepenuh hati. Tuhan akan menolong kita untuk bisa menjadi karyawan yang rajin, jadi pedagang yang jujur, jadi pelajar yang tekun, jadi orang tua yang penuh perhatian pada anak-anak, jadi anak yang berbakti dan hormat kepada orang tua. Tuhan yang akan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang hidup suci, dan yang senantiasa mau menolong sesama kita. Hal yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kalau Tuhan memanggil kita dan Tuhan akan memperlengkapi kita, maka ini juga menjadi sebuah seruan bagi kita, bahwa kalau kita bisa melakukan tugas-tugas kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan kita, itu bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita orang pintar Tuhan memilih kita, tapi karena Tuhan saja yang memampukan kita. Bu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada sebuah lagu yang kata-kata pembukanya, bukan karena kebaikanku. Lagu ini mau menggambarkan hal itu, bahwa bukan karena kemampuan kita, Tuhan memanggil kita. Tapi karena Tuhan yang memanggil itu memberi kemampuan kepada kita. Karena Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini untuk menghayati firman Tuhan. Bukan karena
bukan karena kebaikan kita. Bila aku dapat itu karena anugerah-Nya. Amin. Mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Bagi dia orang